Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Tricode Indonesia. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi belajar HTML kita. Dan di sini kita sudah memiliki project di dalam folder belajar HTML. Dan di video sebelumnya, jika kita ulas kembali, di sini kita sudah membuat 4 buah paragraf seperti ini. Dan di video ini kita akan lanjut untuk mempelajari bagaimana membuat sebuah heading. Jadi apa itu heading? Jadi langsung saja di sini kita buat folder baru untuk pertemuan keempat seperti ini. Lalu kita buka ke dalam Visual Studio Code atau kode editor kita. Teman-teman boleh menggunakan kode editor apapun. Di sini langsung saja kita akan membuat sebuah file baru dengan nama index.html seperti ini. Kemudian seperti biasa, teman-teman boleh menekan tombol tanda seru, kemudian tekan tombol tab untuk membuat struktur dasar HTML-nya. Setelah itu, kita akan membuat sebuah heading. Jadi untuk heading itu ada H1 sampai H6. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan H1 sampai H6. Jadi sebelumnya heading itu adalah sebuah teks yang biasanya digunakan pada sebuah judul. Jadi misalnya di sini saya buat sebuah heading 1 dengan nama ini adalah judul. Kemudian kita save, lalu kita buka di browser seperti ini. Maka akan muncul sebuah judul seperti ini. Ini adalah judul. Dan untuk teman-teman di sini saya ingin memberitahukan sebuah ekstensi lagi. Teman-teman bisa menggunakan ekstensi yang namanya Live Preview. Teman-teman bisa cari di bagian extension, lalu ketikkan Live Preview, dan ini ekstensinya. Teman-teman boleh install, jadi kita bisa melakukan preview seperti ini. Show Preview. Nah, maka nanti websitenya akan tampil di sebelah kanan dari kode editor teman-teman. Jadi di sini sidebarnya kita tutup dulu, kemudian kita buat jadi word wrap di bagian view-nya. Nah, seperti ini. Jadi heading itu merupakan sebuah teks yang digunakan untuk judul. Misalnya di sini kita ubah menjadi heading 1. Karena di sini kita menggunakan tag H1, maka ini merupakan heading 1. Kita buat sampai 6. Jadi teman-teman boleh menekan Alt, Shift, dan tekan tombol bawah seperti ini sebanyak 5 kali. Nah, tinggal teman-teman ubah semua yang H1 di sini menjadi H2, H3, H4, H5, dan H6 seperti ini. Dan di sini juga kita ubah H2, H3, H4, H5, H6. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi heading 1 merupakan heading yang paling besar, kemudian heading 2 itu heading yang lebih kecil dari heading 1, dan heading 3 lebih kecil dari heading 2, begitu seterusnya hingga sampai heading 6 yang merupakan heading yang paling kecil. Jadi heading itu ada 6. Kalau kita buat H7 di sini, misalnya kita buat manual seperti ini, H7, kemudian kita buat heading 7. Nah, untuk H7 ini sudah tidak ada ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini untuk heading 7 hanya berubah menjadi sebuah paragraf. Jadi untuk heading 7 ini tidak ada, heading cuma sampai 6. Dan kemudian di sini saya ingin memperlihatkan contoh penggunaan heading di dalam sebuah website. Misalnya saja kita membuka sebuah website portal berita, misalnya Kompas atau website-website lainnya. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini ada sebuah judul dari berita, maka ini bisa dibilang sebuah heading. Di sini juga ada judul dari sebuah berita, bisa kita anggap juga sebagai sebuah heading. Dan jika teman-teman mengklik kanan bagian ini dan menekan tombol inspect, maka kita bisa melihat tampilan HTML dari website yang ada di sebelah kiri ini. Jadi misalnya di sini teman-teman bisa klik bagian select an element yang ada di sini. Kemudian arahkan kursornya di bagian teks yang ingin kita highlight seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini merupakan heading 1 atau menggunakan H1 karena ini dianggap sebagai judul yang paling
penting atau yang paling mencolok dari halaman website ini. Atau kalau di berita biasanya kita sebut sebagai headline. Jadi judul headline ini merupakan judul yang paling mencolok. Kemudian di bagian kanan sini, di sini ada heading 2. Ini merupakan heading yang paling mencolok juga setelah judul headline yang ada di sini. Jadi kita bisa mengelompokkan heading ini berdasarkan tingkat kepentingannya atau berdasarkan seberapa mencolok judul tersebut di dalam sebuah halaman website. Nah, jika teman-teman scroll ke bawah, misalnya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada sebuah heading juga menggunakan heading 4. Jadi heading ini urutannya adalah keempat. Jadi heading yang paling mencolok setelah heading 2 dan heading 3. Nah, teman-teman juga bisa mengklik salah satu judul di sini. Misalnya kita buka beritanya. Di halaman ini, judul berita yang kita klik tadi dianggap sebagai judul yang harus dibuat menjadi paling mencolok. Dan sekedar informasi buat teman-teman juga, sebenarnya kalau secara default kita buka di kode editor seperti ini, heading 1 lebih besar dari heading 2, 3, 4, 5, dan 6. Tetapi jika kita nanti mempelajari CSS, kita bisa membuat heading 2 menjadi lebih besar dari heading 1 atau heading 4 lebih besar dari heading 1, tergantung bagaimana kita mengaturnya. Jadi tidak melulu heading 1 itu selalu lebih besar. Bisa saja heading 2 merupakan heading yang paling besar. Jadi mungkin ini saja terkait pembahasan kita tentang heading. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jadi cukup sekian dulu. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.